itu penyimpangan. Nah, dan yang kemudiannya seperti di dalam surat Al-Maidah itu diterangkan, "Iza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Apabila kamu akan berdiri salat, basuh mukamu, basuh tanganmu sehingga dua mata siku, sapu kepalamu dan kakimu sehingga dua mata kaki. Ada orang yang menyimpangkan. Apa kecilnya? Sapu kepala dan kaki, sapu pula kakinya di dalam berwudu. Padahal bahwa ayat tadi memerintahkan fagsilu wujuhakum, basuh mukamu, maka wa arjulakum ataf dengan wajib kembali kepada yang pertama. Maka wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila wa arjulakum ila al-ka'bayn, artinya sapu kepalamu dan basuh kakimu sehingga dua mata kaki. Itu model penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi maka oleh sebab itu kita harus tahu diri. Dan janganlah kita terpesona dengan berbagai macam bujuk rayu, ya, penampilan, kata-kata manis di dalam Islam, ya, fatwa-fatwa yang menggiurkan. Tidak usah itu kita perhatikan, tapi berupayalah untuk kembali kepada Al-Quran agar kita dapat memahaminya dengan secara benar, baik dari secara keseluruhan atau ayat per ayat daripada Al-Quran wal-Karim itu. Maka Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah itu sudah membakukan bahwa dalam mempelajari Al-Quran wal-Karim, satu adalah mengilmuinya. Apa yang dikatakan ayat kita tahu, pandai membacanya, mengerti kita, dan kemudian memahami. Harus dipahami dengan secara benar, dan kemudian baru diamalkan, dan kemudian baru didakwahkan. Walaupun tidak dianjurkan, ilmui dulu baru dipahami. Tahun ini mengilmui saja, tahun datang mengilmui saja, bukan itu maksudnya. Tapi sekaligus ilmui, pahami, amalkan dan dakwahkan sekali. Itulah tugas daripada Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Itu makanya Bapak Ibu yang berbahagia, setiap kali acara pengajian itu harus diselingi dengan pengajian awal. Apa gunanya? Untuk melatih, untuk membangunkan semangat agar dapat menyampaikan ayat-ayat Allah yang sudah terserap dengan baik kepada orang lain. Nah, itulah makanya Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Allah tidak mengatakan, dan Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang alim tentang Quran, orang yang pandai tentang Quran, tidak, tapi orang yang mempelajari Al-Quran. Begitu kita pelajari Al-Quran, mati, maka mati adalah mati syahid. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, satu pertanyaan yang harus kita jawab hari ini, sampai di mana penghargaan kita terhadap Al-Quranul Karim, sampai di mana kecenderungan kita terhadap Al-Quranul Karim. Biasanya terhadap Al-Quran itu dipakai lebih daripada kehidupan kita. Kalau lagi waktu senggang, kita pakai diri pengajian. Kalau ada waktu senggang, tindak lain. Itu berarti itu hanya dua setengah. Orang-orang yang benar hatinya itu kepada Al-Quran, tiada hari kecuali adalah hanya Al-Quran di dalam bentuk mempelajari, membaca, kemudian memahami, mengamalkan dan menawarkan seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian ayat itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi junubillah wa in kuntu laminal khasirin. Allah menurunkan ayat tadi supaya kamu taati, patuhi, ikuti. Iyo kamu pelajari seperti yang tadi, supaya kamu tidak mengatakan nanti alangkah celakanya kami kalau kami tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami adalah berada di dalam
kesalahan tadi nyotuduhkan kepada Allah, nyatakan Allah yang tidak menunjuki, padahal mereka yang tidak mau ditunjuki oleh Allah. Bukan Allah yang tidak menyayangi, tapi mereka yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikut, "Ta'ala taqula hina tarakaza law anna li karratan fa akun minal muhsinin." Kamu akan mengatakan seketika melihat azab, kalau adalah kesempatan satu kali saja ke dunia kembali, maka kami akan menjadi orang yang baik, akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbara wa kunta minal kafirin. Tetapi sebenarnya sesungguhnya telah datang kepada engkau ayat-ayatku yang tidak sedikit, tapi kamu mendustakannya, kamu menyombonginya, kamu bertakbur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, seperti ayat yang disampaikan oleh si Safri tadi, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Bahwa sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi tidak ada kecualinya, dari cacing sampai kepada aras, sampai kepada langit, dari kuman sampai kepada gajah, semuanya itu adalah merupakan tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sembarang orang yang merasakan bahwa itu satu bukti dari keagungan Allah, kecuali hanya orang-orang mempunyai pandangan hati. Itulah yang kita harapkan sebetulnya dengan menjalankan agama seperti ini. Kita berugi-rugi, berpayah-payah. Ambo terus terang saja Bapak Ibu yang berbahagia. Makan potang jam 2 tadi baru mulainya. Dia sedang tertinggal rokok dia tolak. Bapak pengorbanan kita. Lalu pengorbanan energi kita, lalu tinggi kita, nasi bungkui 21 bungkui nasi. Pengorbanan sama sekali itu. Kalau tidak kita imbangi dengan mempelajari ayat-ayat Allah agar kita dapat mengikhlaskan diri kepada Allah dalam berdoa, maka semuanya itu akan sia-sia, tidak akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada selingi pertanyaan boleh ya? Kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian wa yaumil qiyamati tara allazina kazzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddatun alaysa fi jahannam maswa lil kafirin mutakabbirin. Kata Allah, pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu wajahnya akan kelam, hitam kelam. Nah, maka mereka itu di dalam jahannam, itulah yang sebaik-baik tempat mereka. Wa yajal lazina Allahil lazina taqaw bi mafazati la yamassuhum hasuk wa la yahzanun. Yang orang-orang bertakwa itu tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selama hidup di permukaan bumi sudah mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Jadi orang yang bisa menembus halangan untuk datang kepada Al-Qur'an, mempelajarinya, itu disebut dengan orang menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu terhalang kepada Al-Qur'an oleh berbagai macam halangan kecuali uzur, maka justru itu adalah orang kalah. Tapi kalau kita mampu menembus melangkahi halangan-halangan kepada mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut orang beruntung, maka orang itu dilepaskan daripada azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, silakan. Lah, ada tanya ibu-ibu apa-apa. Jadi hati yang gelap tidak nampak kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu ubeknya murah cuma satu, ilmu dan hikmah. Saketek jadi ilmu tapi dihikmai. Oke, mana keputusannya aku hakikatnya ilmu yang kita ilmu itu. Seperti kita kini kopai wisata dakwah. Hakikatnya apa? Baik main-main.
mencalik-calik saja. Hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah. Itu hakikat. Jadi ilmu ditambah hikmah dapat hakikat. Maka itu salah satu kubik daripada hati yang gelap, yang tak melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang akan bisa menguasai hati. Kita sendiri tidak bisa menguasai hati kecuali kalau dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Nah, dan kemudian yang ketiga, dekatlah dengan para ulama dan dengan orang-orang baik. Mengapa? Karena yang kita perlu dibimbing Bapak-bapak Ibu yang baik. Kita tidak mungkin akan masuk mempelajari Quran dalam batas mengilmui, memahami, mengamalkan teman dakwakan tadi. Sekalipun buku terjemah banyak, tidak mungkin kita akan dapat, kecuali dibimbing oleh orang-orang tertentu. Nah, maka orang yang membimbing itu disebut dengan mursyid di dalam sebahagian pengertian. Nah, maka di dalam sebuah keterangan, siapa yang tidak mempunyai pembimbing, maka yang akan membimbingnya adalah syaitan laknatullah. Nauzubillah min dzalik. Jadi carilah, ya, dimanapun kami dapatkan orang yang akan membimbing itu untuk dapatnya kita mengilmui, memahami, mengamalkan dan mengamalkan Al-Quran itu. Nah, dan itu pun bermacam-macam modelnya. Ada yang mengambil mursyid tadi dari guru ke guru sampai kepada Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Tak ada salah. Ada yang menempuh jalan pendek. Apa jalan pendek? Cukup Al-Quran saja. Ya, kalau mampu silakan. Mampu kita mengerat Al-Quran, mampu kita menjelajah Al-Quran itu dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuannya, mantiq, ma'ani, nahwu dan saraf, silakan, tidak ada masalah. Tapi orang-orang yang seperti kita harus punya pembimbing. Pembimbing itulah langsung kepada Al-Quran, Quran langsung kepada Jibril, Jibril langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui guru-guru sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketiga-tiganya itu boleh dilihat mana rancang. Tetapi yang lebih terjamin adalah orang yang mampu mencari pembimbing, yang pembimbingnya itu mengambil daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah merupakan wakil Muhammad kalau kita istilahkan kini, Bapak Ibu yang berbahagia. Muhammad adalah yang meninggal seribu tahun yang lampau. Nanti enggak apa nilai ajarannya itunya Al-Quran dan Sunnah. Kecil beliau, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya dalam konteks yang disampaikan tadi, sekali-kali tidak akan sesat buat selama-lamanya. Ada namanya mafhum mukhalafah. Kalau orang yang tidak berpegang teguh dengan keduanya, pasti sesat buat selama-lamanya. Itu mafhum mukhalafah. Walaupun sebagian orang tidak membenarkan, tapi jelas itu. Kalau berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat buat selamanya. Tapi kalau dibalikkan, tidak berpegang teguh dengan keduanya, pasti akan sesat buat selama-lamanya sampai ke masyarakat, sampai mati nanti tidak akan jelas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang dialami, yang dirintangi oleh musuh-musuh Allah yang disebut dengan syaitan, iblis, dan kemudian nafsu sendiri. Nah, bisakah Bapak Ibu membedakan mana yang nafsu, mana yang syaitan, mana yang iblis? Itu harus dibedakan. Nah, yang iblis dengan syaitan itu kadang-kadang tidak sama, kadang-kadang sama. Mengapa? Karena yang iblis itu otomatis sifatnya kuat. Ya, takbur, sombong, angkuh. Waktu disuruh sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Dia mengatakan, merasakan bahwa dirinya lebih hebat daripada Adam. Adam dijadikan dari tanah, dia dijadikan dari api. Maka disebutlah iblis tadi dengan syaitan. Itu otomatis. Asal iblis pasti syaitan. Tapi kalau syaitan belum tentu iblis. Mengapa?
Karena barangkali bisa saja makhluk lain seperti manusia yang bersifat seperti sifat iblis tadi, angkuh, sombong, congkak dan lain sebagainya, merasa sudah cukup sehingga tak mau lagi belajar, sembahyanglah pandai, puasalah pandai, ini adalah fotokopi daripada iblis, fotokopi daripada syaitan. Maka untuk itulah di dalam Quran disebutkan ada syaitan itu yang berbentuk jin bertubuh halus, ada syaitan itu yang berbentuk manusia. Jadi tergantung kepada sifat yang ada di dalam diri itu sendiri. Nah, syaitan dan iblis tidak akan pernah senang apabila seorang manusia tadi menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Itu. Nah, kemudian yang nafsu. Yang nafsu itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu harus tahu. Nah, dengan apa kita harus tahu? Kalau kita tahu dengan hati. Kalau tidak tahu di hati, tidak tahu kita nafsu. Kalau lain tahu di hati, kita akan tahu di nafsu. Jadi kedua-duanya harus kita ketahui. Dengan apa itu kita ketahui? Dengan rasa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ambo contohkan di dalam wirid-wirid pengajian, kalau seseorang mendapatkan suatu benda yang berharga, maka pada waktu itu dia akan mengatakan dan tahu bahwa ini bukan miliknya, ini salah kalau saya ambil. Yang mengatakan seperti itulah hati. Tapi datang bisikan yang kedua, katanya ini barang berharga, kalau saya ambil ini adalah suatu keuntungan bagi diri saya sendiri, maka itulah nafsu. Kan tak sulit membedakan. Ya, kalau orang menggali teragaknya nak menggelekkan timbangan itu nafsu. Tapi kalau orang menggali teragaknya tahu maksud itu salah, itu mengecekkan salah tadi itu adalah hati. Nah, maka di dalam diri manusia kedua-duanya itu antara nafsu dengan hati itu selalu berebut. Ya, selalu berebut. Nafsu ingin berkuasa, hati ingin berkuasa. Kalau menang nafsu, perintah nafsulah yang datang kepada otak. Aku kecil otak, dan kecil nafsu kepada otak. Hai akal, sembunyikan barang yang dapat tadi. Jangan dibicarakan kepada siapa-siapa. Itu keuntungan. Berarti otak akan memerintahkan kepada anggota tubuh, wahai mulut, tutup 1000 tutup. Jangan kau berbicara bahwa kau mendapatkan barang sesuatu itu. Akhirnya terjadilah penyimpangan. Tapi kalau hatinya yang menang, maka justru hati akan memerintahkan kepada otak, wahai otak, kamu harus berpikir bagaimana supaya barang ini kembali kepada orang punyanya. Maka otak akan berpikir, begitu dapat keputusan dia akan memerintah kepada anggota tubuh, maka tangan akan menjangkaukan, kaki akan mengantarkan, dan mulut akan mengatakan bahwa dia adalah mendapat barang tertentu. Jadi untuk apa itu terjadi dalam batang tadi? Bunyinya tubuh kita kok ibarat seperti nagari Mekah. Di dalamnya ada Abu Jahil, ada Muhammad. Yang Abu Jahil itu siapa? Apa tadi? Yang Muhammad itu siapa? Hati itu. Maka berperang-peranglah keduanya. Jikalau menang Muhammad, maka sentosa nagari Mekah. Kalau kalah Muhammad atau menang nafsu, maka celakalah negeri Mekah. Jadi lagi ini bapak-bapak ibu yang berbahagia, berapakah diri yang sudah tersengsara, berapakah diri yang sudah merana, dia katakan itu adalah makan hati dan segala macam. Padahal yang sebenarnya tindakannya adalah didorong oleh nafsu. Contoh seperti koruptor, ya, dia menang nafsu, akhirnya pada neraka, masuk penjara, masuk sanksi, terhina-hina, dikejar-kejar, menjadi DPO dan lain sebagainya. Ini akibat nafsu yang telah memerintah. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengantisipasi diri kita, jangan sampai terhalang kepada Al-Qur'anul Karim untuk mempelajarinya, mengilmui, memahami dan mendakwakannya Al-Qur'anul Karim itu. Tak ada masalah.
Gado naraku, walaupun tidak berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Jadi nanjale kini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quran harus di buku hati kita. Jangan sampai Quran itu lusuh dan kalau tak ada. Banyak itu teman-teman kita ibu di Quran. Akhirnya nyoboli Quran 10 tahun baru di Quran itu. Karena diubah, kitab suci, kitab keramat. Jangan seperti itu. Kok dapat hendaknya Quran itu membentuk ayat pengenan baru tangan. Begitu, kalau dibaca terus, dibalik terus, pelajari terus, dibaca, itu hendaknya Al-Quran itu dalam kehidupan kita di permukaan. Jadi jangan bermain-main dengan Al-Quran. Nah, apalagi kalau kita lihat untuk mengobati hati yang sakit tadi ada 3, berdoa, dan kemudian berta'awuz, dan kemudian berteman dengan adanya pembimbing atau berteman dengan ulama dan lain sebagainya. Nah, kemudian tambahlah dengan wirid-wirid tertentu. Nah, jadi kalau hati kita nalah sakit, tidak tolong diubah dari luar. Pertama itu orang datang ke rumah, dia kecilkan keresahannya, dia tak sebutkan orangnya, lalu dia katakan apa ubahnya anaknya biar. Ya, resahnya itu bahaya. Kemarin tidak elok saja oleh perasaan tadi. Kok ibu daripada 50 tahun dulu jadilah laga acak ini. Tapi tidak ada selesai hati tadi. Tak berat tak bolah mana itu. Bisa kok kena tunjukkan ubahnya sekarang dia sekupai? Tidak mungkin. Mungkin kata diubah dengan kunik bolai? Tidak bisa. Dihadirkan seluruh dokter, dimakan seluruh ubah, yang itu tidak akan pernah sembuh. Akhirnya Abu beri saja gagasan, tolong minta kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memperbaiki hati itu, Allah yang akan menyembuhkannya. Allah itu disebut dengan muqallibal qulub. Maka itu sementara wiridkan ayat-ayat Al-Quran dengan secara benar. Nah, lalu dia katakan, dia jawab, apakah itu tidak bid'ah ya? Kecil ini takut di bid'ah. Iya, kita harus takut di bid'ah karena bid'ah itu tidak dalalah, sesat. Dia yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Tapi harus terjangkau oleh pikiran kita. Kalau kita mewiridkan, merutinkan membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran, Abu Rasul itu tidak. Nah, sehingga untuk tunjukkan anak dibaca Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian akhir surat Al-Baqarah 1 kali 2 ayat, dan kemudian Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil nas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbil nas bil falaq dulu. Ambo sedang menunggu agaknya laporannya besok. Apakah ada perubahan daripada jiwa yang resah, hati yang gundah, maka kita nanti jawabkan. Tapi sudah banyak itu dilakukan oleh orang-orang di dalam Islam, nah maka itu rasakan sebagai obat penawar hati. Indah itu saja, banyaklah yang lain. Nah, diwiridkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara rutin. Apakah sekali kita mewiridkan itu sekali sehari atau 2 kali sehari, itu cari saja kemampuan kita, terserah. Semakin banyak, semakin cepat kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah, karena baca lihat banyak dan mungkin pernah datang hadir, ya, aku perlu menyampaikan sebagaimana ulasan daripada yang disampaikan oleh ketua tadi. Kegiatan kita pengajian terus tiap malam, kecuali malam Kamis dan Senin sekali 5 hari. Ya, sudah maghrib itu langsung mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang boleh tak sakit, tak kehalangan. Ya. Nah, dan kemudian malam Sabtu dan malam Rabu itu setelah selesai mempelajari ayat-ayat Allah pengajian pertama, ditambah sesudah isya dengan wirid, ya, sampai jam sabale, jam 11:30 paling tinggi. Dan hari Rabu pun ada itu.
Dan kemudian 1 kali dalam 15 hari itu mengaji kedua harinya hari Senin. Siang minta. Berikutnya 1 kali sebulan itu namanya adalah tadabbur alam. Itu dilaksanakan di tempat-tempat berbeda. Pertama 2 kali berturut-turut di Surau Bukit Setabua, di Surau Istiqmal. Dan kemudian sekali 6 bulan inilah acara itu. Yang sebelum di situ petang kita mengaji di di Singkara. Sebelum Singkara di Pagaruyong. itu di Pagaruyong gitu. Nah, dan kita tidak akan mengorbitkan diri kita. Memperbanyak jamaah hadir itu murah saja, disurati, kemudian diikut libatkan begitu pemerintahan setempat. Nah, kelompok-kelompok ini, kelompok sosial, kelompok wasit, yasin misalnya disarani. Tetapi yang kita pentingkan adalah orang yang berminat itu dan kita cari sebenarnya di dalam beragama. Nah, mengapa? Karena walaupun ramai tetapi minat tak ada, maka itu juga akan sia-sia usaha kita. Nah, itu makanya bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, aku kadang-kadang agak terlalu vokal menyampaikan pengajian itu. Bayangkan dalam kesempatan yang kini kuat, kira-kira nanamu arok kolai di dalam menyampaikan pengajian. Begitu susah payahnya ambo tiap malam menyampaikan pengajian. Apa kok ambo mengharapkan akan dipilih, mengharapkan akan diekspos, mengharapkan akan dipuji, dituakan. Tidak ada dan ambo harapkan. Tidak pantas orang seperti yang kolai mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Nah, maka untuk itu yang diharapkan apa? Tidak lain tidak bukan adalah mardatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali kalau tidak ada nama tanya tanggal lain dapik sadonya itu atau tidak ada tentang tujuan itu terserah kepada kita. Kita balik betul, mudah-mudahan sekurang-kurangnya tak bawa kita kaji. Ia tak elok ibu kalau tidak ada